Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan makalah kami yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Pemesanan Makanan dengan Mode Waterfall. Langsung saja, saya akan memasuki pengertian perancangan sistem. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik, yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Nah, perancangan sistem menurut para ahli, termasuk Ibu Mulyani, mendefinisikan perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap. Selanjutnya, Murharto mendefinisikan perancangan sistem dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sistem Informasi. Perancangan sistem adalah suatu phase di mana diperlukan suatu keahlian, suatu phase di mana diperlukan suatu elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem, yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Insiro Tiffany. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode waterfall, kelebihan dari metode waterfall. Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi atau konstruksi, dan pengujian. Kelebihan dari metode waterfall. Yang pertama, model ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. Yang kedua, proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, dan penyelesaian masalah, berakhir di operasi dan pemeliharaan. Nama saya Dehafiza Ulfa. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan metode waterfall. Yang pertama, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Yang kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Yang ketiga, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Saya akan menjelaskan tahapan pada metode waterfall. Yang pertama adalah tahapan analisis. Tahap analisis mengacu pada fenomena dan juga permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini, perancang menentukan analisis sistem lama, kendala yang ada, dan tujuan sistem baru. Yang kedua adalah tahapan desain. Pada tahap ini, perancangan sistem dengan membuat rancangan desain, input dan output dari sistem informasi yang membentuk arsitektur sistem menggunakan tool-tool grafis dari UML. Yang ketiga, tahapan pengkodean. Tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan di aplikasi Android Studio sebagai serangkaian unit program. Selain itu, pengujian dengan metode black box melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya. Nama saya Elvira Syanita Damanik. Saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem aplikasi. Perancang melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall yang dimulai dari berbagai tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Dengan cara mengidentifikasi masalah berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan sistem yang berjalan. Dilanjutkan dengan usaha perbaikan-perbaikan berkaitan dengan kebutuhan fungsional untuk perancangan software yang diinginkan. Kedua, analisis kebutuhan fungsional. Pengembangan sistem dengan kebutuhan fungsional dengan keinginan pemilik toko, yaitu konsumen dapat melihat produk dan mendapatkan informasi tentang stok yang ada. Apabila akan memesan, maka pertama, konsumen harus login terlebih dahulu dan bagi konsumen baru harus melakukan registrasi dari data diri sesuai dengan KTP. Untuk melakukan pemilihan produk, maka konsumen akan masuk ke menu keranjang, kemudian pembayaran. Pada gambar, terdapat dua user, yaitu admin dan customer. Admin dapat mengelola aplikasi dengan mengedit, mengupdate fitur baru, dan memperbaiki sistem yang error. Admin bertanggung jawab atas pemesanan produk serta memproses transaksi pembayaran dari customer. Yang kedua ada customer. Customer, untuk mengakses aplikasi, pelanggan tidak harus mempunyai akun.
jika hanya sekedar melihat katalog, cek harga, dan ketersediaan produk. Sedangkan apabila ingin memesan produk, maka dia harus melakukan pendaftaran dengan cara registrasi terlebih dahulu. Setelah memiliki akun, maka customer langsung masuk ke menu login, kemudian dapat melakukan aktivitas transaksi produk yang diinginkan. Selanjutnya, penjelasan sistem pemesanan makanan ringan berbasis object oriented. Saat customer membuka aplikasi, maka akan tampil ke menu halaman utama yang berisi berbagai produk beserta harga masing-masing produk dan jumlah stok yang tersedia. Apabila customer akan melakukan pemesanan, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar memperoleh account berupa username dan password. Setelah memperoleh account, customer dapat login dan divalidasi oleh sistem yang mana apabila account-nya sudah benar, maka dapat melanjutkan ke menu berikutnya. Pada menu berikutnya, ada halaman katalog. Customer dapat melihat dan memilih produk yang diinginkan, lalu pilih lanjutkan pemesanan. Demikian juga apabila membatalkan pesanan, maka akan kembali lagi ke halaman katalog. Apabila customer berniat membeli sebuah produk, maka masukkan produk yang ingin dibeli ke dalam keranjang belanja. Setelah itu mengecek produk yang akan dibeli dan memilih menu pesan sekarang pada menu keranjang. Aktivitas berikutnya, bila sudah selesai dengan pemesanan barang, maka customer melakukan pembayaran lewat ATM dan mengisi data pembayaran dan disertai bukti pembayaran. Selain juga, customer dapat mengecek histori pembayaran ataupun pembatalan data. Apabila sudah selesai, maka customer ke menu terakhir untuk logout. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.